Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fassalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du faya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sidang Jumat rahimakumullah, persendian itu merupakan hal yang penting bagi kita, yang terkadang kita lupakan, baru sadar pentingnya sendi apabila sudah lanjut usia, karena sudah ada perubahan fungsinya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian kepada kita. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza si'na badalna amsalahum tabdila. Kami menciptakan manusia dan kami kuatkan ciptaan manusia itu dengan persendian. Dan apabila kami berkehendak, maka kami ubah, kami ganti. Mereka itu tabdila dengan pergantian. Inna hadihi, sesungguhnya ini tadhkirah, merupakan peringatan. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Maka barang siapa yang menghendaki, maka dia akan mengambil jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah, di sini di dalam surat Al-Insan 28-29 ditekankan betapa pentingnya sendi yang sering kita abaikan. Tapi kalau sudah berubah, sudah lanjut usia, persendian terasa. Kadang-kadang mau berdiri tidak bisa atau kesulitan. Maka ibadah sholat pun oleh Allah dan Rasulnya sudah diatur sedemikian rupa. Kalau sudah ada yang terganggu, kalau masih jag-jag dua ringkas, masih kuat, sholli qa'iman, sholat sambil berdiri. Tapi kalau sudah terganggu, karena persendiannya sudah terganggu, sholli qa'idan, silahkan sambil duduk. Tapi kalau tidak bisa juga, maka mujtaji'an, sambil berbaring atau terlentar. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat Islam itu tidak memberikan haraj, tidak memberikan kesulitan. Jadi kalau ada kita merasa kesulitan, itu gara-gara kurang pengetahuan tentang bagaimana cara pelaksanaan syariat Islam itu. Kembali kepada sendi.
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Buraidah bin Al-Hasib. Beliau seorang sahabat yang wafat tahun 63 Hijriah. Diriwayatkan oleh putranya yaitu Abdullah bin Buraidah yang wafat 115. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia katakan sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, bersabda, fil insani salasumi'atin wasittuna mafsilan. Dalam diri manusia itu ada 360 sendi. Fa'alaihi ayyat tasoddaqo, maka wajib bagi setiap insan itu bersedekah atas persendian yang 360 itu jumlahnya. An kulli mafsilin minhu bisodakotin, dengan sodakoh. Qalu, maka para sahabat bertanya karena tertariknya harus bersedekah setiap persendian yang jumlahnya 360 kali berapa? Kalau rupiah 360 rupiah, kalau real 360 real, kalau dolar. Mungkin ada yang tidak mampu para sahabat. Qalu wa man yutiku dzalik, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang tidak mampu untuk bersedekah setiap persendian itu? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Qala, beliau bersabda, an-nuqa'ah fil masjid tadfinuha, membersihkan kotoran saja di masjid. Ada ludah atau ada kuntung, ada, alhamdulillah di Al-Hasan tidak pernah ada kuntung. Ada kotoran sedikit pun dia singkirkan, dia bersihkan, itu termasuk sedekah. Wa syai'u tanhiyatihi anit thariq, dan menggeserkan duri di jalan, artinya memberikan keleluasaan di jalanan yang bukan rumit, yang bukan bikin susah di perjalanan itu, tapi harus diberikan kelancaran. Itu juga termasuk sedekah. Fa illam tajid, kalaupun tidak mampu bersedekah dengan harta, faraqatad duha, maka melaksanakan sholat duha. Sidang Jumat rahimakumullah, di sini dikatakan fil insan salasumi'atin wasittuna mafsilan. Dalam diri manusia ada 360 sendi. Rasulullah itu bukan peneliti, bukan dokter, apalagi berbicara tentang anatomi tubuh, sehingga beliau tahu 360 sendi. Dan ternyata 360 sendi itu baru diketahui pada abad ke-20 ini bilangannya oleh para ahli. Ya, lalu Rasul dari mana mengetahui tentang persendian itu? Jawabannya wahyu. Rasul bukan dari ilmu karena seorang ummi, tapi berdasar wahyu. Apa bedanya wahyu dengan ilmu? Kalau wahyu pasti benar, kalau ilmu belum tentu benar sebelum dibuktikan. Kalau wahyu dibuktikan atau belum dibuktikan harus diyakini dulu benar. Qul sadaqallah, katakan olehmu bahwa Allah itu maha benar. Jadi kita yakin. Dan ternyata baru diketahui di abad ke-20 ini persendian yang dimiliki manusia ada 360. Dulunya kurang-kurang. Sekarang kan ada di tulang belakang ada 147 kata para ahli. Kemudian 25 di tulang belakang lagi, tukang belakang 147. Kemudian tulang yang lain ada 72.
Ada juga yang 50 jumlahnya tulang-tulang itu. Dan ternyata dari tulang-tulang tersebut yang 360 sendi itu juga macam-macam. Ada sendi peluru bentuknya, yaitu yang bisa bergerak ke segala arah. Ada sendi geser, hanya bisa bergeser saja. Ada sendi engsel, hanya bolak-balik, ya seperti engsel. Kemudian ada sendi gulung, bisa berputar. Ada sendi pelana, ada juga sendi putar, bisa ke arah manapun. Sidang Jumat rahimakumullah, coba perhatikan dari muda. Ini mengingatkan tadkirah, karena banyak anggota masyarakat kurang memperhatikan persendian di masa muda, sehingga ketika tua baru menyesal. Padahal di dalam surat Abasa ditandaskan falyanduril insan ila ta'ami. Hendaklah setiap manusia itu memperhatikan makanannya, karena makanan juga ada kaitan dengan persendiannya. Kemudian di situ ditandaskan, di samping ada 360 persendian, kata Rasulullah SAW, fa'alaihi ayatasaddaqo an kulli maksilin minhu bisadaqah. Hendaklah bersedekah. Bersedekah di sini seperti tadi saya katakan, ada sedekah dengan harta, ada sedekah dengan jasa, ada sedekah dengan perhatian atas anggota tubuh tersebut. Jadi kalau tidak mampu, coba bersedekahnya niatkan atas persendian itu. Mudah-mudahan kesehatan bisa didapat. Dan kesehatan itu saya punya pengalaman ketika 2004 terkena gigitan nyamuk sampai dirawat sekitar 10 hari di rumah sakit Al-Islam. Itu namanya demam berdarah. Kemudian setelah itu diperiksa oleh dokter dan disimpulkan harus makan obat anti darah tinggi karena terkena penyakit darah tinggi yang abadi. Maka lakukan beberapa tahun, tapi kemudian percaya atas herbal. Maka saran dari dokter tidak saya laksanakan, ganti herbal. Dan ternyata 2017 terkena stroke gara-gara darah tinggi. Sidang Jumat rahimakumullah, dirawat 19 hari. Setelah itu saya tidak percaya kepada herbal, sehingga akhirnya taati dokter. Tetapi pada 2 tahun yang lalu istri saya divonis harus dioperasi karena ada gangguan. Maka bingung bagaimana caranya dioperasi, sudah usia 65 ke atas berat. Akhirnya karena menolak operasi, akhirnya dibawa ke obat herbal. Dan ternyata 5 bulan diobati herbal, dibawa lagi KSPOG, bebas, tidak usah dioperasi. Jadi yang saya tidak percaya herbal, tiba-tiba terkena arus herbal. Ketika saya percaya herbal, maka terkena yang menimbulkan pengobatan medis. Saya 13 tahun tidak ke rumah sakit dari 2004 sampai 2017 karena percaya herbal, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini persendian yang berkaitan dengan kesehatan harus memiliki perhatian kita. Kalau kita percaya kepada herbal, jangan 100%.
Kalau kita percaya kepada medis, jangan 100%, tapi itu keseimbangan antara kepercayaan berobat, karena kita harus berusaha, ikhtiar, itu beraneka ragam pengobatan. Itu menurut saya yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Persendian itu inna hadihi tadkirah, peringatan bagi kita di dalam surat Al-Ihsan. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allati la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu khalaqnakum wa shaddadna asrahum wa idza si'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Sidang Jumat rahimakumullah, pengunci ayat 29 surat Al-Insan. Inna hadhihi tadhkirah, itu semuanya tadhkirah. Jadi walaupun disebutkan di situ adalah persendian, tapi itu mencakup kesehatan jasmani, rohani maupun ekonomi. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, kullu sulama alaihi shadaqah, maka setiap persendian wajib bersedekah. Bersedekah materi, bersedekah apa harta, bersedekah jasa, maupun bersedekah yang lain. Kapan? Alaihi shadaqatan kulla yaum, setiap hari. Ya'inur rajula fi datihi yuhamilah alaiha ayyarfa'u alaiha mata'ah shadaqah wal kalimatu thayyibah shadaqah wa kullu khatwatin yamshiha ila shalah shadaqah wa dalut tariq shadaqah. Pada setiap sendi ruas tulang ada kewajiban shadaqah. Setiap hari di mana seseorang terbantu dengan tanggungannya yang mengangkat atau mengangkat barangnya di atas kendaraannya, itu juga sedekah. Kemudian ucapan yang baik, baik ucapan yang baik secara syar'i, tahlil, tahmid, tasbih, itu juga sedekah. Maupun ucapan yang baik kepada sesama manusia, itu adalah termasuk sedekah. Maka setiap langkah yang dilakukan seseorang menuju sholat dengan bersuci itu juga sedekah. Dan orang menunjuki jalan serta membersihkan perjalanan itu juga sedekah. Dan persendian jangan lupa sholat duha dilakukan, ibadah ritualnya. Karena kata Rasulullah SAW, faraqatad duha tujzika, maka tujiuka, maka sholat duha itu ada kaitan dengan kesehatan persendian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah baik secara ritualnya maupun sosial, termasuk juga bersedekah setiap hari atas nama atau kesehatan persendian tersebut. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqimis shalah.